Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar fikih dari awal sekali. Maka nanti kalau ada pertanyaan, kita bertanya di sekitar materi saja. Karena masalah kita yang kita alami dalam urusan agama Islam, selama kita masih dalam proses belajar, mesti kita akan dapat ilmu. Nanti akan terjawab sendiri. Makanya kita pahami saja. Kita konsentrasi dan tawadhu memahami apa yang kita bahas. Kelihatan nggak proses-prosesnya? Yang paling pertama dalam Islam ketika kita sudah iman, maka yang paling pertama dalam Islam itu yang kita pelajari adalah masalah thaharah. Ada satu ibarat, bahkan ini adalah hadis, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya surga. Wa thaharatu miftahus sholat. Sementara kuncinya sholat adalah sholat adalah kunci surga. Sementara sholat itu kuncinya ini thaharah. Kelihatan tulisannya ya? Kalau bahasa Indonesia itu bersuci. Istilah Arabnya thaharah. Istilah kita bersuci. Sering kita dengar hadis an-nazafatu minal iman, an-nazafatu syatrul iman. Kebersihan adalah setengahnya iman atau sebagian dari iman. Itu kebersihan yang kita lakukan hari-hari selain thaharah, selain bersuci, itu makna kias. Aslinya bukan itu. Aslinya itu yang disebut dengan iman itu bersuci. Adapun yang di rumah kita beres-beres, mobil kita cuci, motor kita cuci, halaman kita rapikan itu maksudnya adalah kiasan daripada iman. Intinya yang sebagian daripada iman itu ya bersuci ini gitu. Bukan kemudian bersih-bersih halaman enggak, tapi itu dikiaskan gitu. Cabangannya daripada bersuci itu, intinya bersih-bersih itu adalah sebagian dari iman. Kira-kira maknanya begitu. Tapi nanti kayaknya ini kalau di soal itu tidak masuk ini. Ini tambahan-tambahan saya karena saya baca salah. Artinya thaharah atau artinya bersuci. Nanti nulisnya sebisanya. Maksudnya apa yang kan? Karena kan kita orang-orang yang pernah sekolah kan, ya. Kadang-kadang walaupun nggak ditulis tapi paham. Maka kepahamannya yang ditulis. Thaharah atau bersuci itu artinya dalam syariat, perlu dipahami. Dalam fikih itu ada syariah, ada irsyadiyah. Ini harus dipahami lagi sebelum kita lanjut lebih jauh. Ada syariah, ada irsyadiyah. Syariah itu betul-betul hukum Islam yang nasnya ada dari Nabi. Bajunya baju syar'i, berarti itu baju itu ada nasnya, ada dalilnya. Itu syar'i berarti syariah. Kalau irsyadiyah, sesuatu itu tidak ada dalilnya, tapi bagus di pandangan para ulama, maka para ulama menganjurkan itu. Nah, itu bisa jadi Islam juga, tapi bukan syar'i, itu irsyadi. Nah, dipahami ya? Paham maksudnya? Syariah sama irsyadiyah. Contohnya begini, syariah dengan irsyadiyah.
peci yang syar'i, yang betul-betul dari Rasulullah itu, maaf, peci yang seperti ini yang Pak Marlin sama itu, memang peci los kepala syar'i itu, betul-betul kopiahnya Rasulullah begitu. Tapi kopiah itu atau songko itu maksudnya kan menutupkan kepala, maka para ulama songko begini itu dimaksudkan itu juga sunnah, tapi sunnah yang irsyadiyah, itu petunjuknya para ulama, itu sama gunanya dengan songko itu. Nah, itu namanya dia agama tapi bukan syariah, irsyadiyah gitu. Itu hasil daripada anjuran para ulama. Irsyadiyah itu artinya petunjuk daripada ulama, sementara syariah adalah ketetapan yang sudah tidak perlu dibahas. Sunnah yang tidak perlu diperdebatkan itu syar'i. Nah, irsyadiyah ini yang kadang-kadang orang salah paham. Kalau irsyadiyah itu amalan agama yang dilandasi dengan petunjuk atau bimbingan para ulama. Contoh. Sebelum ke sini, ada namanya jubah. Jubah itu adalah pakaian syar'i, pakaian Rasulullah, pakaian yang sangat dicintai Rasulullah. Jubah itu yang kita pahami sekarang yang begini, ya kan? Tapi maaf, itu bukan jubah. Jubah itu yang begini. Ini pun kalau saya pakai begini bukan jubah namanya. Kalau jubah itu saya lepas kancingnya, itu jubah. Nah, yang begini gak apa-apa kita katakan jubah, irsyadiyah. Tapi karena manfaatnya sama dengan jubah gitu loh, maka ini namanya jubah tapi irsyadiyah. Adapun jubah yang syar'i itu ini tapi saya lepas kancingnya. Nah, dipahami ya? Itu irsyadiyah. Nah, istilahnya fuqaha itu. Nah, kita lanjut di bersuci. Artinya tohar atau bersuci adalah melakukan satu pekerjaan yang dengan pekerjaan itu kita dibolehkan untuk sholat. Itu bersuci itu atau tohar artinya adalah melakukan satu pekerjaan yang dengan pekerjaan itu kita dibolehkan untuk sholat. Tanpa tohar, tanpa bersuci berarti kita tidak boleh sholat. Nah, kita kupas dari awal betul nih. Toharo atau bersuci adalah melakukan satu pekerjaan yang dengan pekerjaan itu, dengan kita melakukan pekerjaan itu, maka kita dibolehkan untuk sholat. Gimana? Gini ya? Yang hitam. Tidak pernah ngalamin yang begini waktu sholat. Yang hitam? Begini ya? Tidak pernah ngalamin. Dulu kita kapas dijahit. Oh, yang diperlukan. Yang bukan. Kelihatan ya? Satu, dua, tiga, empat. Jadi toharo itu adalah melakukan satu pekerjaan yang dengan pekerjaan itu kita dibolehkan untuk sholat. Pekerjaan apa itu? Ini dia. Pekerjaan yang kita mau buat itu. Satu, ada kalanya wudhu, ada kalanya mandi wajib, ada kalanya tayamum, ada kalanya menghilangkan najis. Nah, kira-kira yang empat ini pekerjaan atau bukan? Pekerjaan. Wudhu pekerjaan ya? Mandi wajib pekerjaan, tayamum pekerjaan, menghilangkan najis pekerjaan.
Wudu, wudu ini penyebabnya adalah hadas kecil. Kalau mandi wajib, ada yang tahu penyebabnya? Hadas besar. Hadas Besar. kalau tayamum, ada yang tahu nggak? Kalau tidak ada air, Kalau tidak ada air atau ada air tapi kita uzur melakukan menggunakan air. Air sumur. Ya, kita tulis mana? Tidak ada air atau uzur menggunakan air. Kalau menghilangkan najis, sebabnya apa? terkena najis. Terkena najis. Baik itu nanti kita bahas di najis. Maknanya kalau kita hadas kecil kita tidak boleh sholat kecuali kita wudu. Kita hadas besar kita tidak boleh sholat kecuali kita mandi wajib. Kita hadas kecil, kita hadas besar, kita mandi wajib, kita sakit, atau kita mungkin menggunakan air tambah sakit. Begitu juga wudu. Maka jalan keluarnya tayamum. Menghilangkan najis nanti kita akan bahas. Najis macam-macamnya, bagaimana cara menghilangkannya, nanti kita akan bahas. Sampai di sini dipahami, insyaallah ya. Kalau kita pahami, berarti boleh kita lanjut. Lanjut. Hapus ya. Hapus. Sekarang kita bahas air. Air yang sah yang digunakan untuk bertoharoh atau bersuci. Air yang sah untuk digunakan untuk bertoharoh. Nah, bahas air. Air yang sah kita gunakan untuk bersuci atau bertoharoh. Sungai dari langit. Dari langit hujan. RS es salju, es sumur, air gunung, air. 7 jenis air. Air mata tidak bisa air mata. Oh, kalau misalkan air matanya bangsa sama seperti air matanya Nabi Adam, Bisa. yang banyak menangis selama 20 tahun tanpa berhenti, kira-kira mungkin bisa. Karena tinggal dibalik mata air mata. Air hujan maksudnya air yang jatuh dari langit. Air laut, air yang asin. Air sungai, air tawar yang kali. Air sumur, mata air misalnya disebutkan begini. Mata air itu kan sebenarnya sama saja dengan sumur ya. Tapi di sini dibedakan karena mata air yang dimaksud adalah kalau kita ke hutan, lihat di bawah pohon mengalir air gitu, atau di bawah gunung mencerat begitu, itu maksudnya. Itu mata air. Salju kita tahu ada di Antartika. Nah, kemudian embun, kalau embunnya banyak bisa terkumpul satu loyang gitu kan. Tapi kalau embunnya main di daun itu kita untuk berbun nggak bisa. Maksudnya embun ini kalau embunnya itu terkumpul banyak. Kalau embunnya cuma yang di daun itu pakai berbun nggak bisa.
Ini 7 ini sifatnya itu dibagi 4. Ada 4 jenis air. Aku tulisnya terlalu kecil. Kalau besar. Jadi kalau tulis terus hapus. Kalau tulis hapus. Dulu Rasulullah itu pernah naik kapal, entah kapalnya kayak apa. Para sahabat itu membawa air minum. Maka sahabatnya tanya Rasulullah, ini sudah waktu sholat, kita punya air sedikit, air minum itu. Kalau kita ingin pakai wudhu, maka nanti kita haus, kita haus nanti. Bagaimana ini kita sholat? Maka Nabi bersabda, wudhu pakai air laut, karena laut halal, suci airnya, halal bangkainya. Bangkainya maksudnya hewan yang mati, hewan yang di situ memang mati di situ, bukan bangkai manusia dibuang di laut jadi halal bangkai manusia, bukan. Kemudian air sumur itu satu ketika sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau berwudu pakai air sumur itu? Ada air sumur apa namanya lupa di hadis itu. Iya, di situ kan para wanita-wanita kami sering buang ini pembalut, gitu kan? Maka Rasulullah jawab, sumur itu suci, tidak ada yang bisa menajiskan. Nah, makanya kalau jatuh bangkai dalam sumur, asal sumurnya itu mata air, bukan sumur penampung. Jatuh bangkai ya sudah, mau kita hilangkan atau tidak, dia tetap suci. Mau dia sampai 2 bulan atau tidak, dia itu sumber air sumber. Tapi kita kan sebagai orang yang sehat, kita buang dulu tuh bangkainya itu. Ya bisa dia bau tuh berhari-hari. Beda kalau air di tower, beda. Air sumur karena dia muncul terus kan, kalau di tower kan yang ditampung. Beda. Dari 7 jenis air tadi itu dibagi 4 sifatnya. 1, suci, mensucikan, tidak makruh menggunakan. Jadi 7 jenis air itu yang kita sebut tadi itu sifatnya ada 4. 1, ke-7 jenis air tadi itu bisa dia yang pertama suci, mensucikan, tidak makruh kita gunakan. Dari 7 jenis air tadi dilihat dari segi sifatnya, maka dia terbagi menjadi 4. 1, air tadi itu suci, airnya suci, kemudian kalau dipakai bersuci berarti dipakai wudhu, mandi, tayamum, menghilangkan najis itu maksudnya. Itu boleh dan kita gunakan air itu tidak makruh. Contohnya apa? Contohnya air mutlak. Contohnya yang ini 1, air mutlak. Air mutlak itu kira-kira keterangannya begini. Misalkan ada air mawar. Air mawar kalau dia ada 1 kolam, air itu airnya namanya air apa? Air mawar ada 1 kolam. Kita tahu air mawar itu 1 kolam tadi air apa namanya? Ada kolam, isinya diisi air kelapa muda lah. Di kolam tadi airnya air apa? Air suci. Air kelapa muda. Air kelapa. Saya ambil 1 ember. Yang di ember ini air apa namanya? Masih tetap air kelapa. Ini berarti tidak mutlak. Yang mutlak itu begini. Air misalnya air sungai. Apa namanya? Sungai. Air sungai ya. Kalau kita ambil di ember apa namanya? Sungai. Tetap air. Air namanya, air, tetap air. Mau ditaruh di tempat yang kecil, yang besar, dia tetap namanya air. Ya kan? Beda kalau air mawar atau air kelapa muda. Mau dia 1 lautan, tetap dia namanya air.
air kelapa misalkan. Kita ambil satu cangkir tetapi air kelapa. Nah, yang dibatasi begini dia bukan air mutlak namanya. Nah, air yang suci mensucikan tidak makruh bilang kita air mutlak harus air. Jangan dikasih sifat air mawar, air kopi, jangan ada tambahan, tidak ada predikat setelahnya gitu loh. Kalau air sungai ada dikasih tambahan, dikasih predikat air sungai, tapi kalau dipisah dari sungai tetap dia namanya air, kembali kepada aslinya dia itu air mutlak, gitu kan? Air sumur misalkan, dalam sumur air sumur namanya, ada tambahannya, ada predikatnya namanya air sumur, tapi kalau ditaruh di ember tetap air lagi. Beda kalau air kelapa muda. Air kelapa muda dalam sumur namanya air kelapa. Kita ambil satu ember namanya air kelapa muda, tidak bisa kita katakan air. Nah itu yang dimaksud dengan suci mensucikan tidak masuk itu harus air mutlak. Dari ketujuh air tadi harus mutlak. Mutlak air laut, mutlak air sungai, mutlak air yang 7 tadi. Itu satu. Yang kedua, suci mensucikan makruh menggunakannya. Nah, suci mensucikan makruh menggunakannya. Ini kan tidak makruh. Makruh ini di bawahnya haram. Tidak berdosa tapi tidak bagus. Nah, yang kedua, suci mensucikan tidak makruh menggunakannya. Nah, ini yang satu, suci mensucikan tidak makruh menggunakannya. Yang kedua, suci mensucikan makruh menggunakannya. Menggunakannya untuk apa ini maksudnya? Bersuci. Wudu, Tayamum. mandi besar, tayamum bukan air, menghilangkan najis. Itu makruhnya di situ. Kalau bukan untuk di situ ya bebas. Kan ini kita bahas di judulnya to'al bersuci. Bersuci tadi itu adalah wudu, mandi wajib, tayamum, menghilangkan najis. Kalau hanya untuk menghilangkan, kalau hanya untuk siram bunga, kemakruhannya hilang. Minum. Jangan tidak. Iya. Coba diminum itu. Oh. Tuh. Kita tuh sini. Suci mensucikan makruh menggunakannya. Contohnya kalau Arabnya itu air musamas. Air musamat adalah air yang ditaruh dalam tempat, di tower misalkan, ya kan? Yang ditaruh di tempat. Bukan air sumur, kan air sumur kan tidak ditaruh di tempat nih. Bukan air apa lagi? Air sungai enggak. Air mutlak tapi ditaruh di tempat. Kemudian tempat itu dipanasi dengan matahari. Bukan dipanasi kita masak, bukan. Dia panas kena sinar matahari. Nah, masih panas itu airnya suci, mensucikan, tapi makruh. Paham gak maksudnya? Itu sedang jadi gitu kan? Kalau nggak ada tapi itu duhur panas kan? Panas kan? Dalam keadaan panas kan kita pakai untuk wudu, mandi wajib apalagi, atau menghilangkan najis. Hukumnya makruh, tapi suci, mensucikan, tapi makruh itu tidak berdosa tapi tidak bagus. Dipaham yang kedua ya? Contohnya itu, kalau Arabnya itu ma'ul musamas, kalau Arabnya itu air yang ditaruh di wadah, baik itu wadahnya besi, logam, tembaga, plastik, kemudian kena panas matahari, airnya ikut panas, itu suci, mensucikan tapi makruh. Sah wudunya, sah sholatnya, tapi perbuatan kita pakai wudu pakai air itu tidak baik, tidak bagus dalam agama itu, makruh. Nah, makanya sarannya itu segera dikasih atap. Itu tower yang di belakang ada atapnya? Ada. Tidak terpakai. Biar kalau kita turun itu tidak dapat makan
sedikit biasa tidak hangat. Iya, Biasa air yang itu yang dimaksud. ya, bisa jadi selang. Nah, kasih misalnya. Iya, kelanjutannya nanti. Wa idza barada zalat karohan, tapi kalau air tadi sudah hilang panasnya, maka hilanglah hukum makruhnya. Karena memang Nabi Nabi melarang Sayyidah Aisyah, wala taf'ali Aisyah, jangan kamu pakai air yang itu. Para ulama, Imam Nawawi dalam kitab Azabnya beliau bilang itu hikmahnya nanti kita gampang kena penyakit kulit. Kita tidak tahu pasti apa hikmahnya Nabi melarang itu, tapi kata Imam Nawawi ada maski beliau mengatakan di antara hikmahnya nanti kalau kita biasa wudu pakai air yang di wadah tadi kena panas matahari, kita gampang kena penyakit kulit. Kata beliau, disarai lagi para ada muridnya, oh iya, karena besi, logam, plastik kalau kena matahari itu nanti keluar zat-zat apanya itu kan, baku campur dengan air, kita pakai kumur pakai itu, mungkin kata muridnya beliau, nanti kita gampang kena penyakit baros itu belang, kata beliau. Tapi kalau sudah dingin, hilang kemakruhan. Tapi kalau misalkan itu wadahnya itu emas atau perak, walaupun panas tidak makruh. Alam, pokoknya kalau wadahnya itu emas atau perak tidak makruh. Tapi menggunakan wadah emas atau perak hukumnya haram. Kita punya bak air dari emas, dari perak, haram. Kalau kena panas matahari, tower kita emas, kena panas matahari tidak makruh. Tidak apa-apa karena wadahnya itu bukan besi, logam atau plastik, tapi emas dan perak. Tapi kita menggunakan emas pakai perak itu haram. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, jenis air yang ketiga. Sifat air yang ketiga daripada sifat 7 air tadi. Suci, airnya suci airnya, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Airnya suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tidak bisa dipakai wudu, tidak bisa dipakai mandi wajib, tidak bisa dipakai menghilangkan najis. Airnya suci, tapi kalau kita pakai untuk toharo, untuk bersuci, tidak boleh, tidak sah. Ini airnya ada agak banyak contohnya, ini ada banyak. Contohnya satu, sifatnya yang ketiga suci, airnya suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Contohnya satu, air mustakmal. Air mustakmal. Apa air mustakmal itu? Air mustakmal itu ini. Kita habis berwudu, kan ada sisa airnya kan, ada airnya itu kan. Nah airnya itu misalkan banyak gitu kan, itu airnya suci, hanya tidak bisa kita pakai wudu. Airnya suci, bekas wudu, bekas mandi wajib, ya kan? Misalkan apa ya? Misalkan contoh-contoh, surahnya gambarannya. Misalkan kita punya itu, kita ini hidup di tempat yang kesusahan air, maka kita punya kamar mandi.